Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi nih. Yang baru nonton kita ingatkan lagi. Tema kita pagi hari ini adalah lakukan ini. Insya Allah doamu terkabul seketika. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut lagi. Kita akan melihat sebuah tayangan lagi tentang doa perlindungan yang viral di media sosial. Ini dia tayangannya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa sami'ul alim. Bismillah ولا في السماء وهو السميع العليم. Ya ini Masya Allah ya, ini doanya Ustadz Maulana nih, kalau setiap pagi nih habis sholat ini pasti doa ini gak pernah ketinggalan. Nadanya sama nggak? Nadanya beda, nadanya beda. Nah Ustadz Syahli ini pertanyaannya nih, bicara masalah tentang doa nih, dalam pandangan Islam kita harus baca doa ini kalau kita ngambil dalam Al-Quran doanya, ini apakah panjang pendek ini harus sesuai dengan ininya ya, tajwidnya ya maksudnya tajwidnya, karena kalau kita baca salah katanya maknanya jadi beda, dan katanya kalau misalnya itu doanya jadi beda nih, jadi nggak terkabul doa kita. Nah ini bagaimana penjelasannya? Mungkin kalau kita lihat tadi di video ya, apakah tadi di video ini boleh berdoa sambil ada lagu-lagu begitu Ustaz Moni? Siap. Tafadhol silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habibullah Ustaz Maulana Mas Fadli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Amin ya taala, Allah ya Rabbil serta alamin. para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahilladzi, ya, harus panjang situ, alladzi lamnya tidak panjang. Bismillahilladzi, ya, la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Penggunaan tajwid dari kata jawwada itu memperbaiki atau memperindah bacaan Al-Quran. Wajibkah? Kalau untuk Al-Quran wajib. Kalau untuk doa para ulama berbeda pendapat, namun lebih banyak yang mengatakan untuk doa tidak wajib jikalau tidak merubah maknanya. Mana contohnya tidak wajib dalam tajwid itu zikir ataupun doa? Coba lihat orang yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harusnya Allahu Akbar cuma 2 harokat. Tapi ini udah berapa harokat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. 11 harokat. Ya 11 ketukan. Jadi subhanallah, dalam hal adzan pun itu tidak diwajibkan untuk tajwid. Kecuali sampai merubah arti. Mana merubah arti? Allah, Allah, hanya 2 harokat, hanya panjang. Kalau Allah itu bukan Allah Maha Besar, tapi dia bertanya, apakah Allah Maha Besar? Waduh, udah keliru banget artinya. Atau barnya yang panjang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena merubah arti. Allahu Akbar itu artinya Allah genderang. Waduh, ini bahaya sampai merubah artinya. Jadi kalau baca Al-Quran wajib penggunaan tajwid sebagaimana Nabi mendengarkan tajwid daripada Jibril alaihissalam. Kemudian Rasulullah memperdengarkan tajwid kepada para sahabat. Sahabat memperdengarkan secara tajwid kepada para tabi'in. Tabi'in mengajarkan kepada tabi'in sampai kepada kita umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa yang diambil dari Al-Quran menggunakan tajwid jelas karena doanya adalah Al-Quran. Namun zikir-zikir biasa atau doa-doa biasa dengan tajwid yang harus pas, misalnya 2 harokat, 3 harokat, itu tidak diwajibkan. Namun jangan sampai merubah makna. Mana sih yang merubah makna? Yang pertama ketika harokat yang harusnya tidak panjang dipanjangkan, nah itu merubah makna. Kemudian yang panjang dipendekkan, itu juga merubah makna. Yang kedua
penggantian huruf. Misalnya harusnya alamin menjadi alamin. Dari ain menjadi ain, menjadi hamzah. Maka itu juga merubah makna. Kemudian misalnya Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ini yang paling banyak viral nih sama teman-teman. Husnil khatimah. Gimana sih yang benar? Husnil khatimah atau husni? Yang benar adalah ha. Pakai ha. Husnil khatimah. Enggak pakai Masya Allah. no husnil tapi ha. Husnil khatimah. Husnil Fatimah. Ya. Nah tapi gini Ustaz Syam, ini kan saya pernah dengar katanya semua doa itu sebenarnya tuh dijabah sama Allah. Cuma Dijabah dengan sama cara yang Allah. berbeda-beda. Betul. Ini maksudnya apa nih Ustaz Syam nih? Mohon izin. Semua doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung kalau kita sudah melaksanakan syarat-syaratnya tadi. Keyakinannya, kemudian dalam keadaan makanan halalnya, itu semua kita sudah ikhtiarkan, kemudian urusan Allah mengijabahnya. Jadi urusan kita itu cuma berdoa. Ya, jangan mengambil urusannya Allah. Ya, kami pernah menulis kutipan ini, urusan manusia adalah berdoa, urusan mengabulkan urusannya Allah. Kita kadang kecewa sama Allah karena kita ngurusin urusannya Tuhan gitu. Karena kita mengambil alih urusan Tuhan, urusan pengijabahan itu urusan Tuhan, urusan kita manusia hamba hanyalah berdoa kepadanya. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran. Makasih Sama-sama. banyak Ustaz Syam. Nah sekarang kita lanjut lagi dengan tausiah praktek Ustaz Maulana nih. Apakah benar kunci selanjutnya agar Allah kabulkan doa kita? Seketika ini caranya katanya berhubungan dengan keseharian kita. Mohon izin penjelasannya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung saya saja praktek. Izin Habib, Ustaz Sam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 27 Jumadil Akhir. 3 hari lagi kita masuk bulan Rajab. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya langsung praktek aja. Ya makasih banyak Mas Dadan. Mas Dadan mau pakai nggak? Sini. Bener. Ayo. Cepet. Ayo. Nah, alhamdulillah dibuka pakein Mas Dadan. Ini baju kokonya. Iya. Nah, baik, sambil saya jelasin. Nah, kenapa berkaitan dengan keseharian? Iya, keseharian. Yakni ketika kita, jikalau engkau mau berdoa, gunakanlah. 1, pakaiannya pakaian yang halal. Sekali lagi, pakaiannya pakaian yang halal. Bagaimana? Ingat, hati-hati jangan sampai pakaiannya tidak halal. Tidak suci. Nah makanya kalau kita lihat biasanya ada yang menggunakan nih ketika memimpin doa atau berdoa menggunakan tambahan kain di atasnya. Lah ngapain tambahan kain di atasnya? Oh enggak biar. Ya ini. Dipasangin di atasnya. Ya. Nah kenapa dipakein seperti ini di atasnya? Jadi betul-betul kain yang di depannya betul-betul suci. Jadi hati-hati jangan sampai pakaian yang dipakai bernajis. Makanya apalagi memang ada doa di atasnya. Ya, enggak usah dipasang. Ya gini aja, ditumpukin. Kenapa ditumpukin seperti ini? Kalau ada najis yang jatuh, contoh kotoran burung kah atau apakah, itu tinggal langsung dibuka, dijatuhin. Jadi aman. Makanya kalau kita itu biasanya menutup atas kalau ini takutnya ada burung atau Terbuka, apa, terbuka. Takutnya ada apa-apa yang jatuh di atas, maka betul-betul ditutup di atasnya. Kemudian mohon maaf menghindari makanan yang haram, hati-hati ya. Masya Allah. Makanan yang haram itu hati-hati. 40 hari doa kita tidak diijabah ketika ada makanan haram yang ada di dalam tubuh kita. Makanya hati-hati, pokoknya makanan minuman yang haram itu berakibat doa kita tidak diijabah selama 40 hari. Apalagi bentuk keusyuan. Dan ini seperti bentuk, artinya betul-betul ada bentuk kesungguhan. Apalagi menghindari tadi di segmen sebelumnya ada orang yang berdoa tentang mendoakan keburukan. Baik itu untuk diri maupun buat anak maupun orang lain. Jadi sebaiknya jangan coba-coba, sekali lagi jangan coba-coba berdoa sesuatu yang buruk. Nah mohon izin yang di rumah kalau bisa maaf tanpa menggurui. Kalau bisa memang ada pakaian khusus buat sholat. Balik dulu. Nah, kenapa? Di sini tidak ada tulisan kan? Jadi khusus memang ada pakaian buat sholat. Kadang-kadang kita kalau ke masjid, bajunya baju sembarangan lagi. Nah kita tidak usah jauh-jauh. Praktek kalau kita berada di acara, kita harus tahu apa namanya? Apa? Kalau Dress code. Dress code. Ya itu dress code. Apa? Dress code. Ya itulah dress code. Terserah deh. Ya udah itulah Susah nyebutnya. Harus ada sesuai deh. Jadi ke masjid memang ada pakaiannya. Bagusnya kalau ke sholat Jumat memang ada pakaiannya atau ke masjid. Sebaiknya salah satu misalkan tidak Baju ada tulisan. polos. Kalau kita alhamdulillah diajarin oleh
orang tua kita ada namanya baju koko, baju muslim. Jadi enak, jadi ibaratnya betul-betul memperlihatkan bahwa ini adalah untuk salat. Dan ingat, ada catatan lagi masalah baju. Tapi balik lagi. Masalah baju hati-hati. Hati-hati kalau dia terlalu tipis. Dia khawatirkan transparan. Jadi harusnya makanya sebenarnya orang baju koko itu seperti ini harusnya ada sarung di dalamnya. Iya, iya. Ada Jangan sarung. diangkat. Itu nggak pakai sarung, jangan diangkat. Ini kan Pakai celana, iya, iya, iya. kan ada, sebaiknya ada sarung. Iya, Karena iya, ini iya. rata-rata tipis. Iya, Makanya iya, orang Arab itu pakai sarung dulu baru pakai baju koko. Masya Allah. Jadi kalau kita kan biasanya baju koko Iya. doang. Tapi Kayak gini. Coba Habib. Iya. Habib ada sarungnya. Jadi Tapi- jangan salah. Tapi gini, ada Kan- nih Ustadz. Tunggu dulu. Oh, belum? Saya tidak mau. Iya. Tunggu sebentar. Apa Tidak tuh? terbayang. Iya, iya, iya. Maaf, kenapa? Udah habis waktunya masalahnya. Ini saya ada pertanyaan satu lagi Ini. sebelumnya. Ini Ustadz balik Maaf ya, duduk maaf nih. ya. Ya. Ini bagaimana jika seandainya ada orang pakai pakaian sembarangan, terus makan sembarangan tapi doanya dikabulkan. Apakah Allah nggak adil katanya nih? Tidak semua yang dikabulkan itu enak baginya. Nah. Saya kasih contoh perumpamaan. Ah. Kalau ada pengamen jelek suaranya, saya Ah. langsung kasih duit. Oh. Supaya dia pergi. Ngagangguin saya. Biar nggak mengganggu. Gak mengganggu. Tapi ada yang bagus suaranya kayak saya gitu. Oh, iya, Contoh, iya, benar, benar, taruhlah benar. kayak penyanyi. Jangan saya. Bagus. Pasti kita, ntar kasih deh. Supaya lama-lama nyanyinya. Itu baru cuma filosofi aja ya. Ini, Ustadz, ya. Ini Masya Allah. Nih sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah yang ada di rumah. Saya masih punya tayangan lagi buat Anda nih ya. Tentang doa yang polos dari seorang anak kecil kepada Allah. Ini di tayangannya. Ayah, minta bakso sama kuah, sama mie tetek, sama mie, sama sama minta dede, sama minta mobil. Kan ada yang minta maaf. Iya ini Masya Allah ya doanya anak-anak kecil ini polos banget. Kadang-kadang kita minta sama doa anak itu suka gitu ya. Minta doain papa dong biar papa dapat rezeki. Ya Allah minta jadi kayaknya polos banget gitu. Nah tapi gini Bib, ini pertanyaan ini dalam berdoa kita nih katanya boleh minta sesuatu hajat nih katanya dalam hajat kita itu boleh minta apa aja atau mungkin ada yang nggak boleh atau dilarang sama Allah karena bisa menjadi penghalang doa-doa kita. Mungkin bisa penjelasannya. Tafadhol Bib. Baik. Silakan. Mohon izin guruku Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah tentu bagaimana agar doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi terhalangi. Dan juga ada hajat-hajat yang seandainya kita minta wal billah hajat tersebut berbalik kepada kita. Apa itu? Yaitu meminta keburukan kepada orang lain. Orang yang berbuat tidak baik kepada kita, zalim terhadap kita, maka hendaknya kita tidak mendoakannya dengan keburukan. Karena apa? Karena pernah satu ketika Al-Imam Al-Bukhari, beliau ini terdolimi, beliau ini difitnah dengan keji. Ada seseorang muridnya menyampaikan kepada beliau, wahai imam, kenapa engkau tidak mendoakan keburukan kepada dia? Kenapa engkau enggak sumpahin dia aja? Apa kata Imam Al-Bukhari? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbiru hatta talgauni fil haud. Sabarlah kalian sampai berjumpa dengan kau di haud. Beliau langsung menyebutkan redaksi yaitu hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyampaikan qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam man da'a ala man zalamahu faqad intasar. Barang siapa yang mendoakan terhadap orang yang telah mendoliminya, maka sama saja mensukseskan kedoliman tersebut. Makanya kalau ada orang yang mendolimi, jangan kita untuk buru-buru mendoakan keburukan bagi dia. Dan juga di antara adab-adab berdoa, di antara bagaimana tata cara kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu wa taala fi'ulah, adalah kita tetap yakin dengan sangat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ijabah terhadap doa tersebut. Bahkan diceritakan Sayyidina Musa, kok banyak sekali cerita Nabi Musa ya Ustadz Syam, di dalam Al-Qur'an ini mungkin paling banyak ya ceritanya Bani Israel dan Nabi Musa. Karena apa? Karena bagaimana kedekatan Nabi Musa ini selalu berbincang-berbincang sebagai kalimullah ta'ala.
Sehingga apa? Sehingga pernah satu kejadian ketika Nabi Musa itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, "Qad ujibat da'watukuma." Allah telah kabulkan doa kalian berdua. Karena Nabi Musa ini berdoa bersama saudaranya, seorang nabi juga, yaitu Nabi Harun alaihissalam. Dan subhanallah mereka ini berdoa minta agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan dihancurkan daripada rombongan kaum kufar, yaitu rombongannya Firaun. Maka apa? Maka kata para ahli tafsir bahwa antara doanya Nabi Musa dan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah bilang qad ujibat da'watukuma, sama kejadiannya benar-benar yaitu Nabi Musa diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala itu arba'ina sanah, 40 tahun. 40 tahun. Begitu sabarnya Nabi Musa alaihissalam menunggu daripada ijabah dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa taala. Maka kita perlu dulu untuk apa? Untuk menata hati kita juga di dalam berdoa. Pentingnya selain adab-adab tadi yang disampaikan guru-guru kita, Masya Allah luar biasa adab-adab bagaimana tata cara tangan kita dan lain sebagainya. Juga bukan hanya secara zahir, akan tetapi tata hati kita. Karena doa ini hubungannya dengan hati. Bagaimana konsentrasi kita ketika berdoa, bagaimana rasa ajaz kita merasakan, nggak melihat apa-apa nih dalam diri kita. Kalau orang yang namanya orang yang ittirar, yang benar-benar perlu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia itu begitu ngangkat tangan, dia nggak ngelihat ada apa-apa yang tersisa dari dirinya. Nggak ada apa-apa. Nggak bisa ngapa-ngapain, cuma tangan ini yang tertadah kepadamu ya Rabb. Ya Allah. Nah, Masya Allah. Ustadz Maulana nih ya. Ustadz Maulana, saya tahu persis Ustadz Maulana ini nggak pernah lupa bersyukur ya. Nah saya nih pengen ngasih tahu juga nih Ustadz nih bersyukur yang lainnya. Tapi adanya di sebelah sana. Gimana? Boleh ya? Tunggu dulu. Apa itu Mas Fadli? Ikut saya aja dulu deh ke sana deh ya. Ayo, mohon izin. Izin. Habib, Ustaznya mohon izin ya. Di mana? Di sebelah sini Ustaz. Iya, kalau saya sih memang suatu. Masya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Masya Masya Allah, tabarakallah. Ini dia Ustaz. Oh, ini dia. Bersyukur, beri susu 7 kurma. Masya Allah, tabarakallah. Ini baru ya, susu steril yang ada khasiat kurmanya. Iya Pak Ustadz, ini susu steril 7 kurma merupakan perpaduan susu steril berkualitas dengan buah kurma yang berkhasiat. Sehingga menghasilkan rasa yang enak. Nih, aduh, dan bisa juga ya memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan tubuh supaya daya tahan tubuh kita ini terjaga sehingga tidak gampang sakit. Masya Allah, tabarakallah. Ini buah kurma. Iya. Karena buah kurma itu salah satu makanan favorit dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Allahumma sholli wa Wasallam. sallim Dan alaihi. banyak banget manfaatnya bagi kita, apalagi di masa pandemi kayak gini, kita perlu asupan tubuh yang baik buat imun tubuh kita. Masya Allah Ustadz, sekarang nih kita minum dan cicipi Ustadz ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, Masya Allah, enaknya banyak. Masya Allah. Aduh, rasanya enak banget, Li. Terus nggak ambar. Kalau udah begini, jamaah harus selalu double bersyukur. Wih. Yang pertama, bersyukur dikasih nikmat sehat. Amin. Yang kedua, bersyukur beri susu 7 kurma. Masya Allah, wah iya ini benar banget Pak Ustadz ya. Ini benar-benar enaknya luar biasa. Nah, buat keluarga saya pasti pada suka dan insya Allah bisa menjadi salah satu kunci kesehatan tubuh kita. Kalau itu saya setuju banget Ustadz ya. Susu steril 7 kurma, enak, double manfaatnya. Alhamdulillah. Nah nih, buat jamaah yang ada di rumah nih jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sosial media Islam Itu Indah. Setelah yang satu ini, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, alhamdulillah. Enak loh ini. Ini Kan hebat, Masya tiap Allah. hari kan kita harus makan 7 kurma.